Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Berkenan dengan ibadah di rumah-rumah pada hari Jumat hari ini, kita dipandu dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami dalam persekutuan keluarga yang membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, supaya firman-Mu kami dengarkan, dan ajarkanlah kami kehendak-Mu, supaya kami berdiam di dalamnya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 demikian. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, penulis Injil Lukas menulis tentang masa kecil Yesus. Mulai dari kelahirannya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, sesuai dengan kesaksian Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Dan kisah tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, untuk mempertegas keberadaan Yesus sebagai seorang manusia biasa. Seturut dengan tema mingguan, keluarga yang bersekutu dengan Allah, maka keluarga Yusuf dan Maria kita jadikan sebagai satu contoh keluarga yang baik. Sesuai dengan firman Tuhan, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Allah melibatkan Yusuf dan Maria dalam rencana penyelamatannya bagi dunia. Allah menjadikan mereka suatu keluarga sebagai orang tua bagi kehidupan bayi Yesus yang akan dilahirkan sesuai dengan cara Allah. Hal ini seturut dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Jadi suatu keluarga dibentuk dalam rencana Allah untuk mengerjakan karya selamat Allah. Yang kedua, keluarga Yusuf dan Maria bersekutu dengan Allah. Mereka membuktikannya dalam bentuk ketaatan melakukan perintah Allah yang disampaikan malaikat, sebagaimana disebut dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, yaitu memberi nama Yesus sesuai pemberitahuan malaikat sebelum bayi Yesus dikandung ibunya. Jadi keluarga yang bersekutu dengan Allah
adalah keluarga yang taat melakukan perintah Allah. Yang ketiga, sebagai orang tua, Yusuf dan Maria menginginkan supaya anak mereka bersekutu dengan Allah. Mereka dengan setia ke Yerusalem sebagai pusat peribadahan untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Menurut ketentuan hukum Tuhan, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan untuk Tuhan. Yusuf dan Maria ingin supaya bayi Yesus bertumbuh dalam pengendalian dan kehendak Tuhan. Jadi keluarga yang bersekutu dengan Allah adalah keluarga yang menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, berkaca dari firman Tuhan ini, kepada kita diperhadapkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sebagai persekutuan keluarga, kita sudah benar-benar mengerjakan karya selamat Allah melalui keluarga kita? Bagaimana kita mewujudkan perintah-perintah Allah dalam keluarga kita? Apakah kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan untuk dikuasai dan dikendalikan olehnya? Renungkanlah ini dalam keluarga kita. Marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai persekutuan yang mengerjakan karya selamat Allah melalui hidup yang sesuai perintah Tuhan. Setia merenungkan firman-Nya, takut akan Tuhan, berbuat baik, menolong sesama, menjauhkan pertikaian, perselisihan, fitnah, iri hati dan dengki, penyembahan berhala, dan kejahatan lainnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam merespons situasi terkini, di tengah meluasnya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki supaya kita secara sungguh-sungguh menjadi keluarga yang bersekutu dengan Tuhan, berpaut padanya, dan tinggal di dalam kuasa kepemimpinan-Nya. Amin.